Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Afni, mahasiswa Polbangtan Bogor, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, rangkuman materi, mata kuliah, pengujian alat dan mesin pertanian, yang mencakup pendahuluan, pengujian alsintan, standarisasi dan sertifikasi alsintan. Nah, yang pertama yaitu peralatan itu di bidang pertanian bertujuan untuk mempermudah petani dalam proses budidaya tanaman. Jadi alsintan itu terbagi beberapa macam dan kegunaannya, yaitu mulai dari pengolahan tanah, panen, pemeliharaan, pasca panen, dan penanaman. Jadi selanjutnya proses pembuatan alsintan itu sendiri sebelumnya dilakukan proses desain atau perencanaan. Selanjutnya dilakukan fabrikasi dan selanjutnya dilakukan pengujian, di mana pengujian itu sendiri dilakukan dengan beberapa pengujian, yaitu uji kinerja yang bertujuan untuk menguji kinerja alsintan biasanya dilakukan di laboratorium atau di lapangan. Selanjutnya pengujian beban kesinambungan yang berfungsi untuk menilai mudah tidaknya alsintan dioperasikan. Selanjutnya ada uji kesesuaian dilakukan untuk pada kondisi uji yang berbeda untuk mengetahui tingkat kesesuaian alsintan. Dan selanjutnya itu uji verifikasi yang bertujuan untuk memeriksa kebenaran spesifikasi teknis yang tertera dalam mesin. Setelah dilakukan pengujian, dilakukan standarisasi dan spesifikasi alsintan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam penggunaan alsintan dan mendorong industri alsintan untuk meningkatkan mutu alsintan, di mana standar yang digunakan adalah SNI atau Standar Nasional Indonesia. Materi selanjutnya yaitu metode pengujian alsintan, di mana yang sangat penting dilakukan untuk pengujian alsintan karena untuk melindungi konsumen dari keinginan atas penggunaan alsintan yang mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik alsintan yang diproduksi dalam negeri maupun impor. Selanjutnya, dasar hukum yang mencakup dalam pengujian alsintan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dan pengujian alsintan itu ada 5 tahapan. Yang pertama uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban berkesinambungan, uji pelayanan, dan uji kesesuaian. Selanjutnya terdapat peralatan pengujian alsintan. Yang pertama yaitu alat ukur dimensi seperti vernier caliper, meteran, dan mikrometer. Yang kedua, alat ukur bobot seperti timbangan digital dan timbangan gantung digital. Selanjutnya terdapat alat ukur waktu seperti stopwatch, dan selanjutnya alat ukur temperatur seperti termometer, dan selanjutnya terdapat alat ukur kecepatan seperti non kontak tachometer. Selanjutnya terdapat alat ukur getaran seperti vibrator meter dan alat ukur kebisingan seperti decibel meter, alat ukur tekanan seperti universal testing machine. Selanjutnya pengembangan pengujian alsintan. Perkembangan alsintan pada masa industri 4.0 pada sektor pertanian dapat ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomasi atau otomatis yang terintegrasi dengan jaringan internet seperti sekarang ini. Jadi transportasi pertanian mulai dari pertanian 1.0 zaman kuno dengan tenaga manual secara tradisional, pertanian 2.0 penggunaan alsintan traktor pupuk benih sudah ada, dan pertanian 3.0 pemanfaatan high teknologi itu di bidang sensor dan berbasis elektronik sudah ada, sudah berkembang. Dan sekarang pertanian 4.0 perkembangan artificial intelligence dalam sistem cyber physical, pengembangan
precision farming, dan pengembangan manajemen information system. Selanjutnya terdapat evaluasi program pengujian Alsintan. Yang pertama yaitu evaluasi data teknis yang dilakukan setelah pengujian Alsintan. Yang kedua terdapat evaluasi laporan SNI. Bentuk evaluasinya dari kesesuaian laporan hasil uji dengan format pedoman penyusunan laporan hasil uji Alsintan. Yang ketiga yaitu evaluasi akhir. Tahap evaluasi terakhir dengan mengevaluasi kembali segala aspek mulai dari standar mutu Alsintan, data hasil teknis, dan laporan hasil uji yang telah dievaluasi hasil yang sama. Selanjutnya itu prinsip kerja pengukuran Alsintan. Yang pertama tahap detektor transducer, yang dimana mendeteksi perubahan fisik pada objek yang diukur. Selanjutnya dapat tahapan intermediate, tahap yang mengkondisikan sinyal yang dihasilkan pada tahap pertama. Selanjutnya itu tahap pembacaan, mengandung informasi dalam level yang dapat disensor oleh manusia atau perangkat kendali. Selanjutnya terdapat kalibrasi, di mana pekerjaan yang untuk mencocokkan kondisi peralatan dengan standar tujuannya untuk menjaga peralatan agar senantiasa mempunyai unjuk kerja yang diharapkan setiap saat. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.